Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Perli Septi Irwansyah MSI, yang terhormat kepada Bapak Grace Martian Hakim STMkom, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyimak video ini, walaupun ini online, semoga kita diberikan kemudahan untuk menangkap materinya. Baik, next slide. Baik, kami di sini kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Kawistara Rabani, yang kedua ada Muhammad Habsyah Faturrahman, yang ketiga ada Muhammad Perwira, dan yang terakhir ada Sartika. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama ada definisi machine learning, yang kedua ada dampak machine learning pada pembelajaran, yang ketiga ada dampak machine learning pada pengajaran, dan yang terakhir dampak machine learning pada penelitian. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi machine learning dan kecerdasan buatan AI akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi machine learning. Nah, machine learning ini atau bisa disingkat jadi ML atau pembelajaran mesin merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita biasa itu sebut dengan AI, yang fokus pada pengembangan algoritma dan model matematis yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Nah, kemudian menurut Caleb Schwartz dan Ben David, machine learning ini adalah studi tentang algoritma untuk mempelajari bagaimana melakukan tugas-tugas tertentu yang dilakukan secara otomatis oleh orang-orang. Nah, kemudian di sini belajar mengacu pada kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan yang sudah ada atau mengekstrapolasi kesimpulan baru dengan benar dari berbagai pola yang diamati sebelumnya. Adapun menurut Murphy tahun 2012 menjelaskan bahwa machine learning itu digunakan ketika aturan eksplisit terlalu sulit atau tidak mungkin untuk didefinisikan seperti dalam pengenalan pola, klasifikasi, atau prediksi tren. Nah, inti dari machine learning ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat keputusan atau prediksi berdasarkan pola tersebut. Boleh lanjut? Nah, adapun machine learning ini dibagi ke dalam 4 kategori. Ada yang pertama supervised learning, yaitu tipe pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang memiliki tipe klasifikasi, dengan kata lain datanya itu harus memiliki label. Nah, pada prosesnya, tipe supervised learning ini memerlukan bantuan data yang dikumpulkan dari data sebelumnya agar bisa melatih dan juga menentukan sebuah model dari algoritma yang dipilih. Kemudian yang kedua itu ada unsupervised learning, yang merupakan proses pada pembelajaran itu tidak memerlukan data sebelumnya sebagai inputannya. Metode ini itu memungkinkan model machine learning untuk belajar sendiri dengan menggunakan data yang sudah diberikan. Kemudian ada semi-supervised learning, di mana metode ini tuh digunakan untuk membantu mengurangi kekurangan dari kedua metode sebelumnya, dari supervised dan juga unsupervised. Nah, jika pada supervised learning ini memerlukan data label dan akan memakan waktu jika data tersebut itu memakan waktunya itu banyak, sedangkan untuk unsupervised learning itu area penerapannya cukup terbatas. Maka solusinya adalah dengan menggabungkan pembelajaran tersebut. Adapun yang terakhir ada reinforcement learning, di mana adalah suatu proses pembuatan model untuk belajar bagaimana membuat suatu keputusan. Teknik ini itu cukup banyak dipakai pada machine learning. Hal ini karena algoritma yang dipakainya itu dalam metode reinforcement learning cukup membantu model belajar berdasarkan feedback-nya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu impact dari machine learning.
untuk pembelajaran mungkin akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada impact of machine learning on learning. Nah, di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada pembelajaran adaptif, yang kedua ada prediksi kinerja siswa, yang ketiga sistem pemberian umpan balik otomatis, yang keempat ada personalisasi pembelajaran, yang kelima ada analisis data siswanya. Ya, yang pertama pembelajaran adaptif, penyesuaian konten atau materi sesuai kemampuan. Nah, nanti menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar setiap siswa, yang berarti siswa itu akan mendapatkan tantangan yang tepat dan tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Lalu ada laju pembelajaran fleksibel, itu tuh jadi siswa tuh dapat belajar dengan kecepatan masing-masing. Misal siswa yang cepat dapat maju lebih cepat, kalau siswa yang membutuhkan lebih lama mereka dapat belajar dengan ritme mereka sendiri gitu sampai mencapai goal. Lalu ada jalur pembelajaran yang dipersonalisasi, itu sistem merekomendasi jalur belajar yang paling efektif ini tuh. Jadi ini tuh membantu untuk siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan lebih efisien. Lalu yang kedua tuh ada prediksi kinerja siswa, identifikasi siswa bermasalah. Maksudnya seperti siswanya tuh lebih membutuhkan bantuan gitu. Jadi mengidentifikasi siswa yang berpotensi mengalami kesulitan belajar atau putus sekolah. Jadi ini memungkinkan intervensi dini untuk mencegah masalah yang lebih serius. Lalu ada sumber daya, sekolah dapat mengalokasikan sumber dayanya, misal kayak tutor, program tambahan, mengoptimalkan sumber daya tersebut secara efektif dengan prediksi siswa mana yang paling membutuhkan bantuan. Lalu ada perencanaan karir, itu prediksi kinerja dapat membantu siswa dan konselor pendidikan merencanakan masa depan akademik dan karir yang lebih baik. Nextnya ada sistem umpan balik otomatis. Sistem pemberian umpan balik otomatis yaitu ada evaluasi yang cepat. Maksudnya evaluasi yang cepat tuh kayak menawarkan apa ya? Sistem dapat memberikan umpan balik instan terhadap tugas-tugas siswa sehingga siswa itu dapat segera mengetahui kesalahannya itu di mana dan melakukan perbaikan. Lalu umpan balik yang spesifik tuh seperti disesuaikan kesalahannya tuh dilakukan siswanya itu dengan yang mana salahnya, jadi dapat memahami dengan jelas apa yang perlu diperbaiki. Lalu penghematan waktu guru itu dengan otomatisasi proses evaluasi, guru dapat menghemat waktu, tenaga, sehingga mereka bisa lebih fokus ke kegiatan pembelajaran yang lebih kompleks. Nextnya ada personalisasi pembelajaran, itu seperti rekomendasi konten, lebih materi pembelajarannya apa, sumber dayanya dari mana, dan aktivitas yang relevan dengan minat dan kebutuhan individu siswa. Lalu ada pembelajaran berbasis proyek, itu sangat membantu dalam merancang proyek pembelajaran yang diminati dan sesuai kekuatan setiap siswa. Lalu ada lingkungan belajar yang menyenangkan dengan personalisasi pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih relevan bagi siswa, sehingga mereka meningkatlah si motivasi dan keterlibatan mereka. Lalu yang terakhir itu ada analisis data siswa. Yang pertama itu ada pemahaman pola belajar. Jadi dengan menganalisis data-data ini itu tentang perilaku belajar siswanya, kita dapat identifikasi pola-pola yang mendasari keberhasilan atau kegagalan dalam pembelajaran. Lalu pengembangan kurikulum. Nah, setelah itu pengembangan kurikulum digunakan untuk memperbaiki sehingga lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Lalu yang terakhir ada evaluasi efektivitas program. Nah, sistem itu dapat mengevaluasi efektivitas program pembelajaran yang berbeda dan mengidentifikasi praktik terbaik. Ya, sekian dari materi yang kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Koistara yang telah memaparkan materi mengenai dampak machine learning terhadap pembelajaran. Untuk selanjutnya, materi mengenai dampak machine learning pada pengajaran akan disampaikan oleh Perwira. Padanya dipersilakan. Oke, baik. Slide yang sebelumnya dulu, Kang. Nah, di sini ada impact of machine learning on teaching. Di mana di sini garis besarnya ada dua.
di mana enhance writing skill sama enhance speaking skill. Mungkin impact dari machine learning ke on teaching pada writing skill tuh AI tools can identify and correct grammar and style error, helping student produce more polished written work. Sedangkan di enhance speaking skill, AI tools can recognize speech and provide pronunciation, allowing student in developing better speaking skills. Mungkin di sini hanya garis besarnya saja terhadap pengajaran impact-nya dari machine learning. Dan adapun poin-poin yang akan dibahasnya next. Nah, yang pertama ada pembelajaran kolaboratif. Yang dimana pembelajaran kolaboratif ini merupakan pembelajaran agar para siswa terdukung dan didukung oleh AI tersebut atau machine learning ini, yang dimana bisa menjadikan para siswa dan merekomendasikan kelompok belajar berdasarkan kemampuan dan minat mereka, di mana machine learning ini bisa secara otomatis membuatkan kelompok belajar sesuai minat dan bakat mereka. Adapun contohnya yaitu seperti platform Edmodo yang menggunakan algoritma untuk mengelompokkan siswa dalam proyek atau diskusi berdasarkan pola interaksi mereka. Yang kedua ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah machine learning juga berkontribusi pada pendidikan inklusif, yang dimana machine learning dapat menyediakan alat bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Tentu saja di zaman teknologi yang sudah maju ini, apalagi dengan didorong adanya machine learning, siswa yang berkebutuhan khusus bisa banyak terbantu. Contohnya, aplikasi seperti alat bantu baca otomatis menggunakan machine learning untuk membantu siswa dengan disabilitas visual agar bisa memahami teks dengan lebih baik. Yang ketiga, ada pendidikan global dan aksesibilitas. Pendidikan global dan aksesibilitas adalah memungkinkan pendidikan menjadi lebih global dengan menyediakan alat terjemahan otomatis yang membantu siswa dari berbagai latar belakang bahasa untuk memahami materi pelajaran. Yang banyak kita ketahui, di mana sekarang sudah banyak machine learning yang produknya AI untuk bisa mengerti bahasa-bahasa yang mungkin belum tadi di Google terjemah sebelumnya, karena sistem pun kembali untuk bisa mendukung pendidikan global dan aksesibilitas. Keempat, pengembangan berdata. Machine learning menggunakan efek kurikulum yang cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Data yang diperoleh dapat merasakan adanya machine learning tersebut. Jadi dulu awalnya lalu secara mencari data siswa, lalu kita bisa depannya itu terkait dengan hasil respon siswa terhadap pembelajaran. Nah, bisa secara otomatis menggunakan learning ini untuk bisa meninjau kurikulum yang cocok atau mungkin pembelajaran yang cocok untuk para siswa, karena secara otomatis mereka sudah terekam dengan machine learning ini. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Baik,
Terima kasih kepada Wira yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya, yaitu Impact of Machine Learning on Research. Di sini ada 5 ya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dan akurasi. Yang kedua ada penemuan baru. Yang ketiga ada otomatis tugas rutin. Yang keempat ada personalisasi dan prediksi. Dan yang terakhir ada pengelolaan data yang lebih baik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi dan akurasi. Nah, machine learning ini memungkinkan analisa data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Banyaknya tugas repetitif dalam penelitian seperti pengumpulan data, pembersihan data, dan analisa awal dapat diotomatisasi menggunakan machine learning. Kemudian, algoritma machine learning dapat memproses data dalam hitungan detik atau menit yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu jikalau secara manual. Nah, ini tuh sangat berguna dalam bidang penelitian di mana analisa data yang kompleks dapat dilakukan lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Untuk yang kedua, penemuan baru di mana machine learning dapat mengungkap pola kompleks dalam data yang tidak terlihat oleh mata. Nah, hal ini tuh dapat mengarah pada penemuan hubungan sebab akibat yang baru dan menarik. Kemudian dengan menggunakan data historis, machine learning dapat membuat prediksi yang akurat tentang peristiwa masa depan. Kemampuan untuk menganalisa data yang kompleks, machine learning dapat membantu dalam penemuan baru di berbagai bidang seperti biologi, fisika, dan ilmu sosial. Misalnya dalam penelitian medis, machine learning digunakan untuk menemukan hubungan baru antara gen dan penyakit. Kemudian yang ketiga yaitu otomatisasi tugas rutin, di mana banyak tugas rutin dalam penelitian seperti pengumpulan data dan analisa awal dapat diotomatisasi dengan machine learning ini. Memungkinkan peneliti untuk memfokuskan atau lebih fokus pada aspek yang lebih kreatif dan strategis dari penelitian mereka. Kemudian yang keempat yaitu personalisasi dan prediksi, di mana machine learning ini memungkinkan para peneliti untuk menyesuaikan penelitian mereka dengan kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Nah, contohnya dalam bidang meteorologi, misalnya machine learning dapat digunakan untuk memprediksi cuaca dengan lebih akurat berdasarkan data historis dan kondisi saat ini. Dalam penelitian ekonomi, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi tren pasar dan membantu dalam pengambil keputusan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan data yang lebih baik, di mana machine learning ini membantu dalam pengelolaan dan analisa data yang lebih efisien, memungkinkan peneliti untuk mengelola data besar dengan lebih baik dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Nah, mungkin contoh dari machine learning dalam penelitian di kedokteran, tadi disebutkan oleh Tika ya ada 4. Nah, dalam kedokteran ini, machine learning itu digunakan untuk analisa citra medis. Algoritma deep learning membantu bidang kedokteran untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan, dan menghitung pola penyakit dan pemrosesan gambar. Nah, pemrosesan dengan teknik klasifikasi seperti ini masuk dalam kategori supervised learning yang tadi dijelaskan oleh Tika. Kemudian penggunaan machine learning juga dapat diterapkan sebagai sistem umpan balik diagnostik untuk optimasi strategi dan dosis terapi selanjutnya dari hasil prediksi gaya berjalan seseorang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Boleh di next. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kendala jaringan yang tidak baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.